Pada materi video ini kita akan membahas tentang siklus hidrologi dalam geografi. Yang bakal kita bahas adalah komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi sendiri ini merupakan suatu proses perputaran air dari air yang menguap kemudian menjadi awan, dan apabila telah mencapai titik jenuhnya maka akan jatuh dalam bentuk air hujan, dan proses ini akan terjadi secara terus-menerus. Nah, kemudian kita coba bagi ya komponen-komponen di dalam siklus hidrologi. Kita bagi menjadi 7. Yang pertama adalah proses evaporasi, yang kedua ada transpirasi, yang ketiga ada kondensasi, yang keempat ada sublimasi, yang kelima ada adveksi, yang keenam ada runoff, dan yang ketujuh ada infiltrasi. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu proses evaporasi. Nah, proses evaporasi ini biasa juga disebut dengan proses penguapan, di mana suatu proses yang mengubah air yang tadinya wujudnya cair menjadi wujudnya gas. Nah, proses evaporasi atau penguapan ini memungkinkan untuk naik ke atas atmosfer bumi. Jadi, air-air yang ada di badan air, seperti contohnya yang ada di danau, di sungai, di laut, bendungan, ataupun di waduk, itu akan berubah menjadi uap air dengan bantuan matahari. Nah, begitu pula yang terjadi di dalam permukaan tanah itu juga akan mengalami penguapan atau proses evaporasi ini. Oke, selanjutnya kita bahas proses yang kedua, yaitu proses transpirasi. Nah, proses transpirasi ini merupakan suatu proses yang berlangsung di jaringan makhluk hidup. Jadi penguapan airnya berlangsung di dalam jaringan makhluk hidup, seperti hewan maupun tumbuhan. Nah, selain itu transpirasi ini sebenarnya juga mengubah air yang tadinya cair itu menjadi uap air atau gas yang diolah dalam jaringan makhluk hidup dan kemudian membawanya naik ke atas atmosfer bumi. Nah, pada umumnya jumlah air yang menjadi uap air melalui proses transpirasi ini umumnya lebih sedikit dan juga lebih kecil, misalkan kita bandingkan dengan jumlah uap air yang dihasilkan dari proses evaporasi. Oke, sekarang kita lanjut ke proses yang ketiga, yaitu proses kondensasi. Jadi kondensasi ini merupakan proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Jadi ketika uap air dari proses evaporasi, kemudian transpirasi, dan lain sebagainya itu akan mencapai ketinggian tertentu, di mana ketika mencapai ketinggian tertentu tersebut, maka uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil melalui proses yang disebut dengan kondensasi. Nah, di mana perubahan wujud ini itu akan dipengaruhi oleh adanya suhu udara yang sangat rendah pada ketinggian tertentu. Nah, dengan adanya suhu udara pada ketinggian tertentu yang sangat rendah tersebut sehingga mengakibatkan atau membentuk yang namanya partikel-partikel es ini. Nah, di mana partikel-partikel es ini yang terbentuk kemudian saling mendekat dan juga membentuk yang namanya awan. Jadi partikel-partikel es yang saling mendekat ini akan membentuk sebuah awan, dan di mana ketika partikel es ini semakin tebal atau semakin banyak, maka awan yang terbentuk itu akan semakin hitam. Nah, inilah yang dimaksud dengan proses kondensasi. Proses yang keempat adalah proses sublimasi, di mana proses sublimasi ini merupakan suatu proses perubahan es yang ada di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa harus melalui proses pencairan terlebih dahulu. Nah, proses sublimasi ini tidak sebanyak penguapan, jadi tidak sebanyak proses evaporasi maupun transpirasi yang terjadi pada jaringan makhluk hidup. Nah, tetapi meskipun dia itu hasilnya sedikit, sublimasi ini tetap berkontribusi pada siklus hidrologi. Sublimasi ini terjadi pada siklus hidrologi panjang karena memang prosesnya itu lebih lambat daripada proses sebelumnya. Selanjutnya adalah proses yang kelima, adalah adveksi. Jadi adveksi ini merupakan perpindahan awan dari satu titik ke titik lainnya, tetapi masih dalam satu horizontal. Jadi setelah partikel-partikel es itu membentuk sebuah awan yang awannya itu hitam, gelap gitu ya, kemudian awan tersebut itu akan berpindah dari satu titik ke titik yang lain secara horizontal. Nah, proses inilah yang dimaksud dengan proses adveksi. Jadi proses adveksi ini dipengaruhi oleh adanya arus angin dan juga perbedaan tekanan udara. Proses yang keenam adalah runoff, di mana runoff atau limpasan itu merupakan suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah di permukaan bumi. Di mana prosesnya ini akan berlangsung melalui saluran-saluran air, contohnya yang ada di saluran danau, saluran got, muara, sungai, laut, hingga samudera. Nah, dalam proses runoff ini, air itu akan mengalami siklus hidrologi dan akan kembali ke lapisan hidrosfer. Oke, sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu proses infiltrasi. Jadi, air yang ada di permukaan bumi itu tidak semuanya mengalir di permukaan bumi, dan juga tidak semuanya mengalami runoff atau limpasan. Jadi, sebagian kecil dari air yang ada di bumi itu akan bergerak menuju pori-pori tanah
kemudian merembes, dan juga menumpuk menjadi air tanah. Nah, di mana proses pergerakan air menuju ke pori-pori tanah ini disebut dengan proses infiltrasi. Jadi infiltrasi ini akan secara lambat membawa air tanah menuju kembali ke laut. Jadi setelah melalui proses runoff atau limpasan dan juga proses infiltrasi yang mengalami perembesan ke pori-pori tanah tadi, kemudian air ini akan mengalami siklus hidrologi dan akan kembali berkumpul ke lautan. Nah, di mana waktu ini akan secara sama berangsur-angsur dan air tersebut akan kembali mengalami siklus hidrologi yang baru, di mana akan diawali dengan proses yang pertama tadi, yaitu proses evaporasi. Jadi itulah pembahasan mengenai siklus hidrologi melalui komponen-komponen yang terdapat di dalam siklusnya.